berjumpa kembali dalam ibadah doa dan puasa kita pada hari ini. Apa kabar saudaraku semuanya? Semua ada dalam perlindungan Tuhan, amin. Baik, sebelum kita mulai dalam pujian penyembahan, mari terlebih dahulu kita dengarkan tipuan sopan, sikap kita dalam posisi berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami, untuk kami anak-anak-Mu dapat melakukan ibadah doa dan puasa kami hari ini. Berkati kami semua yang ambil bagian di dalam tugas ini, agar kami benar-benar dapat memuliakan Tuhan melalui ibadah kami ini. Kami juga berdoa Bapa, proteksi kami semua anak-anak-Mu dengan kuasa darah Yesus. Bilangan keluarga kami yang bertalian darah dengan kami, dan harta benda yang Kau titipkan bergerak tidak bergerak dengan kami. Proteksi semua dengan kuasa darah Yesus, sehingga semuanya aman karena perlindungan Tuhan. Begitu juga segala peralatan yang kami pakai Bapa hari ini, maksimalkan di dalam ibadah kami, dan tidak ada yang menyala, supaya ibadah kami dapat berjalan dengan baik karena kemurahan hati Tuhan. Begitu juga kami berdoa pada saat ini ya Bapa, untuk hamba-Mu yang akan menyuarakan kebenaran firman-Mu pada ibadah kami ini. Urapi dia dari ujung rambutnya sampai telapak kakinya Bapa, agar dia benar-benar dapat menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami semua. Begitu juga bagi kami anak-anak-Mu dimanapun keberadaan kami pada saat ini, yang kami menerima kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua dan urapi kami semua, supaya firman ini bisa kami pakai di dalam kami mendapatkan kekuatan di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkaryalah Engkau Bapa melalui ibadah kami, supaya kami benar-benar dapat melakukannya seturut kehendak Tuhan. Di atas semua permohonan permintaan kami, ampunkan kami di atas segala pelanggaran dan dosa-dosa kami Bapa, agar kami layak melakukan ibadah kami ini. Kami panjatkan doa kami ini melalui satu nama yang indah dan berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, Raja di atas segala raja yang hidup dan berkuasa. Kami berdoa, amin. Mari kita semua berdiri, kita berusaha sampai bagi Tuhan. Kita percaya bahwa kasih Tuhan selalu nyata dalam hidup kita, amin. Untuk itu jangan pernah tidak mengasihi sahabat kita, saudara kita. Mari kita mengasihinya seperti kasih Tuhan kepada kita, amin. Ya, dengan semangat mari kita naikkan pujian ini. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada dalam hatiku. Oh Tuhanku,
yang menyertai Tuhan ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih setiap pujian penyembahan kami ini menjadi duka yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena kami datang hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari semua kita sudah memuji menyembah Tuhan bersama saya, kita katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami agungkan, kami muliakan, Bapa yang baik, Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan, di mana Engkau yang menemani ibadah kami pada hari ini, ibadah doa dan puasa Tuhan. Bapa, terima kasih kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa, itu karena kasih karunia Tuhan yang menyertai kami, sehingga Tuhan memperbolehkan kami Tuhan memuji memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah doa puasa kami ini Tuhan. Saat ini kami Tuhan mau berdoa syafaat, kiranya Tuhan ampunkan salah dosa kami Tuhan, suci kuduskan jiwa dan roh kami, sehingga kami layak menaikkan doa-doa syafaat kami, menopang saudara kami dan bangsa kami, bahkan ke bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini berdoa menopang Bapa, di mana saudara kami yang terjadi konflik Tuhan di Rusia dan di Ukraina Tuhan. Bapa, Engkau yang menjamah pemerintahan Rusia dan Ukraina Tuhan. Engkau berikan hati yang begitu baik Tuhan, berikan hikmat sehingga Bapa tidak terjadi lagi Bapa konflik yang terjadi di Ukraina dan Rusia Tuhan. Bapa, segala roh kebaikan bermurah hati buat pemerintahan di Ukraina Tuhan, sehingga Tuhan lawatan Tuhan juga Bapa dapat Bapa di mana peperangan itu Tuhan tidak akan terjadi, bahkan kekuatan pengharapan menjadi milik Rusia dan Ukraina. Kami percaya Tuhan konflik tidak akan terjadi lagi karena Tuhan mengasihi kedua bangsa ini di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat korban-korban atas terjadinya konflik di Ukraina dan Rusia Tuhan. Tuhan, Kau yang memberikan kekuatan pengharapan Tuhan, Tuhan yang menolong mereka Tuhan, sehingga Bapa apapun yang terjadi Bapa buat mereka Tuhan, dia ada kekuatan bagi korban-korban Bapa di Rusia dan Ukraina. Tuhan, Kau yang menjamah hati mereka Tuhan, sehingga berpengharapan kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Bapa saudara-saudara kami korban Ukraina dan Rusia Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya terjadi pemulihan di Ukraina dan di Rusia. Bapa, kami juga Tuhan berdoa buat Bapa yang terjadinya gempa di Afghanistan Tuhan. Bapa, Engkau yang berikan kekuatan pengharapan bagi korban Bapa, keluarga-keluarga yang ditinggalkan juga ya Tuhan. Engkaulah penghibur bagi mereka Tuhan. Roh Kudus yang menghibur saudara-saudara kami Bapa yang terjadinya di Afghanistan Tuhan. Bapa, Engkaulah penolong kami Tuhan, penolong saudara-saudara kami ya Bapa. Bapa, kami serahkan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Bapa, di mana Tuhan ada bencana-bencana yang akan datang Tuhan, yang berada di daerah kami, berada di bangsa kami. Tuhan, berikan bagi kami hikmat Tuhan, sehingga dapat mengatasi Bapa di mana akan terjadinya bencana-bencana alam, banjir, angin puting beliung Tuhan. Bapa, Engkau adalah penolong pengharapan kami Tuhan, di mana akan terjadinya Tuhan. Engkau yang berikan hikmat bagi kami sehingga kami dapat mengatasinya Tuhan, sehingga kami tidak ada kena bencana akan jadi ada yang korban Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan bagi kami Tuhan kekuatan, kesehatan bagi kami, sehingga dapat kami mengatasi terjadinya akan bencana-bencana yang akan datang di daerah kami, bahkan ke bangsa kami. Mara bahaya, kecelakaan, malapetaka, kami tolak kuasanya. Roh Bapa
keselamatan menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan. Ini adalah doa syafaat kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang menyendingkan telingamu Bapa, akan Tuhan jawab tepat pada waktu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucapkan syukur di dalam nama Yesus kami berdoa dan selalu bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali di ibadah kita hari ini. Marilah kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur buat kebaikan, buat kasih setia Tuhan yang begitu besar atas hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, membuka tingkap-tingkap pemikiran kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah sedia untuk mendengarkan firman-Mu, sebab di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab yang diambil dari kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan bacakan, beginilah bunyi firman Tuhan untuk kita sekalian. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik kalau kita membaca teks bacaan kita hari ini ya. Kalau kita lihat, Paulus memberikan beberapa saran praktis kepada jemaat di Roma ya. Prinsip praktisnya itu menekankan bahwa bagaimana orang percaya itu seharusnya memberikan pengaruh ya, yang sangat positif, yang membuat akhirnya komunikasi mereka itu bisa berjalan dengan baik. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau orang percaya itu memiliki sikap yang baik, oleh karena dia mengenal Kristus, jadi kita berbuat baik bukan supaya kita selamat, tapi oleh karena kita selamat itu dulu kita sepakat. Dan Paulus dalam teks ini menyatakan dengan tegas ya, bahwa sebagai orang yang sudah diselamatkan, maka kita akan memberikan pengaruh yang baik kepada setiap orang. Kalau misalnya orang tidak berbuat baik kepada kita, tapi kita tidak mengutukinya, itu muncul dalam teks ini. Yang kedua, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Paulus sangat tekankan dalam ayat ini. Kalau orang misalnya berpikir tentang kejahatan, dia mau melakukan kejahatan kepada kita, tapi kita
terus-menerus menekankan hal yang baik, memberikan yang baik untuk orang itu, maka Paulus katakan kita sedang menumpukkan bara di atas kepalanya. Menarik Bapak Ibu, ternyata hidup kita ini hukumnya seperti sebuah cermin. Kita coba lihat di sebuah cermin Bapak Ibu. Kalau kita senyum, maka cermin itu akan senyum. Betul enggak kira-kira? Kalau misalnya kita menunjukkan wajah kita marah, maka cermin juga akan marah. Cermin selalu memantulkan apa yang kita buat. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau orang membenci kita, membuat hal yang tidak baik atas hidup kita, tapi kita terus memberikan yang terbaik, maka sikap baik kita akan pasti mempengaruhi dia. Itu yang Paulus katakan dalam teks ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus membahas dan membuka di ayat yang ke-14, Paulus itu langsung bilang tanpa aling-aling, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Kita bertanya, itu kan menyakitkan? Iya, menyakitkan Bapak Ibu. Tapi sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan, maka kita ambil sikap untuk melayani mereka yang menyakiti kita dengan memberkatinya, bukan mengutuknya. Hal yang kedua, kita coba lihat di ayat yang ke-15. Paulus kembali menekankan tentang bagaimana kita bersikap dengan situasi, dengan keadaan yang sedang terjadi. Sehingga Paulus katakan, menangislah dengan orang yang menangis, dan tertawalah dengan orang yang tertawa. Ini mengasah kemampuan kita untuk berempati. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus menekankan kembali dalam teks kita hari ini, kalau ada orang yang bergumul, maka kita sedang tidak pada posisi lebih tinggi daripada orang itu dengan memberikan nasihat-nasihat. Enggak Bapak Ibu, tapi kita mencoba untuk duduk pada posisi yang sama dan mendengarkan keluhannya, mendengarkan persoalannya. Bahkan ketika kita bisa mendampingi dia, maka ketika dia meminta kita berdoa, kita mendoakan dia. Kehadiran kita itu seperti seorang sahabat. Saya merasa bahwa Bapak Ibu, ada banyak orang sekarang membutuhkan kehadiran para sahabat. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hal selanjutnya yang kita lihat dalam prinsip berkomunikasi orang percaya dalam perikop ini adalah apa? Kita care dengan kehidupan setiap orang, tidak sombong dan tidak merasa diri kita itu lebih baik. Kita tidak merasa diri kita itu lebih pintar. Dalam bahasa Karo dikatakan, olah akap ndukam beluh. Karena orang yang merasa dirinya pintar, kecenderungannya itu akan sombong. Tapi orang pintar itu makin lama akan makin merunduk. Tapi kalau orang merasa dia pintar, maka biasanya kecongkakannya akan keluar. Kalau manusia itu Bapak Ibu saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita anggap rendah, maka komunikasi kita tidak akan bisa baik. Kita belajar kepada prinsip Allah. Allah itu menjelma menjadi manusia, tubuh manusia, bergaya seperti manusia, berpakaian seperti manusia, dan itu adalah peristiwa inkarnasi. Dalam Filipi pasal 2 dikatakan dia meninggalkan kerajaannya di surga. Berarti dia merendahkan dirinya menjadi manusia. Kalau ada orang yang merasa dirinya pintar, berhentilah. Sebab apa? Sebab ternyata itu tidak berguna
dalam prinsip komunikasi kita sebagai seorang pelayan di masyarakat. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang selanjutnya menjadi kesadaran baru atas hidup kita ketika kita berelasi, ketika kita berkomunikasi dengan masyarakat itu adalah apa? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, artinya apa beda kita dengan dunia? Tidak ada beda. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat apa yang Paulus bahas dalam kitab Roma ini, kita merasa mendapatkan sebuah kekuatan prinsip yang sangat kuat. Bahwa Bapak Ibu, yang pertama yang harus kita ambil dari sisi pembelajaran teks ini adalah apa? Kita menghadirkan cermin atas hidup kita. Kalau kita suka bercermin dan kalau kita di cermin itu suka tersenyum, maka cermin akan tersenyum kepada kita. Kalau kita memang nggak bisa berbuat baik, maka Bapak Ibu, dunia juga tidak akan berbuat baik kepada kita. Ada cerita Bapak Ibu bahwa di sebuah tempat itu ada sebuah tempat namanya rumah dengan 1000 cermin. Lalu ada seekor anjing yang sangat baik. Dia sangat penasaran dengan rumah 1000 cermin itu, dan akhirnya dia melompat-lompat dan kemudian naik ke tangga dari rumah 1000 cermin itu, dan kemudian dia mulai menatap cermin itu, dan kemudian dia menggoyang-goyangkan ekornya, dan kemudian yang di dalam cermin itu juga menggoyang-goyangkan ekornya. Dia tersenyum, maka cermin juga tersenyum. Dalam hatinya dia berkata, kalau ada waktu, saya akan tetap mengunjungi tempat ini. Hal yang kedua Bapak Ibu, ada seekor anak anjing yang sangat buruk sekali perangainya. Dia selalu bermasalah dengan siapapun dan wajahnya itu seram, badannya kurus. Dia juga mendengar rumah 1000 cermin itu, dan dia mau mengunjunginya dengan perasaan penuh curiga. Sehingga ketika dia masuk ke dalam, dia curiga, dia buat ekornya turun, dan kemudian dia menyala, maka 1000 ekor anjing sedang menyala. Dan dia berkata, tempat ini buruk, saya kapanpun tidak akan mau menghadiri tempat ini. Dua tempat yang sama, tapi dengan sudut pandang yang berbeda. Kita mau yang mana? Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, komunikasi sebagai seorang pelayan yang baik membuat kita itu berteman dengan siapapun, tanpa memandang latar belakang agama, tanpa memandang latar belakang stratifikasi sosial kita. Kita akan tetap mencerminkan. Sebab apa Bapak Ibu? Kemanapun Tuhan taruh kita, bukankah kita harus menjadi berkat? Jadi ingat Bapak Ibu, kita bukan diutus untuk pada zona aman, tidak. Tuhan utus kita kemana Tuhan membutuhkan dan memerlukan. Sehingga kita sangat butuh sekali belajar komunikasi sebagai seorang pelayan di masyarakat. Nah Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akhirnya kita mendapatkan sebuah pikiran yang begitu baik sekali ya. Kita berteman dengan siapapun, dan yang kedua, ketika komunikasi kita baik, maka dampaknya bukan hanya bagi orang tapi juga bagi kita. Kita menikmati relasi kita, dan disitulah tempat kedamaian itu. Ijen ingan kemalemen atindai. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, komunikasi kita yang berempati membuat kita sanggup menangis dengan orang yang menangis.
Kita sanggup merasakan beban orang lain, sebagaimana Kristus juga merasakan pergumulan dan persoalan hidup kita. Kristus adalah Allah yang berempati. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akhirnya Bapak Ibu, kita sampai kepada final, ya. Komunikasi yang baik, ya, membuat kita menjadi berkat bagi siapa saja. Jadi bukan hanya untuk komunitas kita, tapi kita menjadi berkat bagi siapa saja. Karena apa? Karena kita mampu memberi jawaban bagi setiap persoalan orang. Kita bisa mengkomunikasikan Injil, mengkomunikasikan kabar baik, dan itu berita yang sedang dunia tunggu. Dunia membutuhkan kabar baik. Mari kita terus komunikasikan Injil dalam kehidupan nyata setiap insan di dunia. Mereka membutuhkan kabar baik itu. Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan, buat firman-Mu yang meneguhkan kami, supaya kami tetap melakukan hal-hal praktis dari penggalian kami yang cukup dalam, yakni kami mengenal Tuhan. Kami mengenal bahwa kami adalah orang yang sudah Tuhan selamatkan, sehingga kami akan berkomunikasi, bahkan mengkomunikasikan berita kabar baik kepada dunia dengan cara yang tepat, dengan bahasa yang tepat, tindakan yang tepat, komunikasi yang tepat. Terima kasih Bapa dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.